Oke, kita lanjut untuk mengoperasikan NetBeans. So, seperti kalian lakukan seperti yang ada pada modul kalian. Dan ini kita pertama melakukan klik start all program untuk membuka NetBeans. Jadi, ketika kalian sudah membuka NetBeans, tampilannya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Sudah. Maka sudah ke step berikutnya. 2. Tunggu hingga tampil seperti gambar tadi. Jika sudah, ke step ketiga. Selanjutnya pilih menu file atau Ctrl plus Shift plus N, maka akan tampil seperti ini. Kalian bisa klik ini, New Project, yang nantinya seperti ini. Atau kalian bisa langsung Ctrl Shift N, yang juga tampilannya sama seperti awal tadi. Kita klik Next, Java Application terlebih dahulu, baru klik Next. Lanjut seperti ini. Saya akan jelaskan di NetBeans saja ya. Nanti langsung kita akan ke latihan ini nanti. So, ini akan saya jelaskan di NetBeans saja. So, jadi project name di sini dapat kalian namai dengan apapun yang akan kalian inginkan. Misal, ini saya namai dengan praktikum So, jika sudah, maka kita akan langsung cari di pojok sini, project sini, kita akan cari nama projectnya tadi apa, Praktif 20A. Lalu kita double klik pada ini, sebentar. Lalu klik Start Page dengan klik kanan, lalu New, lalu pilih Java Class. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian bisa menamai nama kelas pada project Praktif 20A dengan apapun. Saya namai kelasnya dengan, jadi ini untuk menampilkan beserta menjalankan suatu codingan kalian nantinya. So, kita lanjutkan terlebih dahulu pada poin ke-15. Sekarang ketikkan system.out.println belajar Java asik dengan nada seru. Seperti ini ya. Kita langsung system.out.println seperti ini. Jangan lupa titik koma. Jika kita kelupaan titik koma, maka ada yang salah. Bentar, ini masih ada yang salah karena ini kurang huruf S. Seperti ini sudah benar. Apa jika kita kelupaan titik koma? Asik. Ini seru. Seperti ini. Apa kita boleh nggak sih menulis tanpa tanda petik seperti ini? Apa yang muncul? Yang muncul adalah lampu merah. Kalian bisa melihatnya seperti ini. Cannot find symbol atau enter ini.
muncul seperti ini bahwa salah. Jadi jika kita ingin memunculkan suatu kalimat, maka harus dalam suatu tanda petik seperti ini. Lampunya sudah hilang. Lalu kita tinggal run. Shift F6. Shift F6. Oh, sudah. Kita tunggu. Sebentar. Sebentar ya. Masih loading, guys. Paham bukan yang saya jelaskan tadi? Nah, outputnya akan seperti ini. Jadi akan menampilkan belajar Java asik dengan tanda seru dengan build success di bawahnya. Atau kalian juga bisa melakukan run codingan dengan klik ini. Klik run. Lalu pilih mau merun yang mana. Ini. Oke. Jadi kita tunggu. Hasilnya pun sama seperti yang tadi. Seperti itu. Kalian juga mungkin nih kesamaan kita mengetik sistem out print manual. Saya beri tips. Kalian bisa langsung ketikkan sort sama tab. Lalu muncullah langsung system.out.println dengan apa yang kita ingin ketikkan dengan lengkap. Sudah ada titik koma, sudah. Jadi tanpa mengetik manual, kalian bisa mengetik sistem out.println yakni dengan SOUT dengan klik add. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi nih. So, kalau tidak percaya, langsung tekan tab. Kita tambah dengan nama kalian. Ini adalah namaku. Nah, ini jika kita tidak ingin menulis apapun, kita bisa menghilang seperti ini. Ini tidak error. Namun jika kita ingin menuliskan suatu kata, misal push, nah tidak error. Namun jika kita tidak ingin menuliskan apapun, kita bisa menghapusnya seperti itu. Langsung kita run Shift F6 atau klik icon hijau maksud saya hijau. Maka apa yang akan muncul? Yang muncul akan seperti ini. So, akan muncul seperti ini, dimana belajar Java asik sama ini, enter bawah, kemudian nama kalian. Apa sih fungsinya? Jadi sistem out.println ini fungsinya adalah untuk menampilkan, jadi codingan yang berfungsi untuk menampilkan codingan kalian. Jika di atas nanti ada beberapa codingan, nah jika ada di bawah nantinya ada sistem out.println, maka sistem out.println ini berfungsi untuk menampilkan codingan kalian. Jadi jika kalian kelupaan sistem out.println, maka codingan kalian tidak akan dimunculkan. Seperti itu. Nah, kenapa sih kok ini bisa enter? Bisa ada space? Karena ada ini. Ada ini ya. Seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya di modul langkah 16 selesai. Lalu ke langkah 17, maka program selesai. Jadi, jika seperti ini, maka program kalian dapat dikatakan selesai. Seperti itu. Aku mau tanya nih, jika error akan muncul seperti apa sih?
Nah, jika error, misal ini aku kelupaan. Langsung kita mencoba di latihan 1 dalam NetBeans. Nah, untuk penambahkan kelas itu bagaimana sih? Apakah kita perlu menambahkan public class atau tidak? Ya, jawabannya jika ingin menambahkan kelas pada suatu NetBeans, kita tidak perlu menambahkan public class seperti ini. Jika menambahkan ini, maka akan muncul ini. Salah. Karena public class hanya berlaku sekali dalam suatu project. Jadi project praktis ini public class-nya apa? Jadi public class itu seperti kelas induk, kelas awalan, jadi kelas inti. Seperti itu. Jadi kita langsung klik ketik class seperti ini. Oke, bukan. Nah, kenapa kok error? Karena nama kelasnya sama. Jadi nama kelas dalam suatu Java itu tidak boleh sama, harus berbeda. Kita ganti 2. Nah, sudah tidak error. Jangan lupa Pak SPR-nya. Lanjut, sort system of print length. Nah, di sini print length kita 1. Bedanya di sini ada 2, di sini hanya 1. Kita dengan simbol begini lalu 1. Apa sih yang terjadi? Kita langsung run aja. Run yang latihan 1 terlebih dahulu. Maka akan tampil seperti ini. Sebentar, saya tuliskan di sini terlebih dahulu. Latihan 1. Itu muncul seperti ini, bukan? Kita 1 dengan build success di bawahnya seperti ini ya. Kita lanjutkan ke latihan kedua. Latihan kedua kita run. Maka akan muncul seperti ini. Sama dengan tampilan, maksud saya bukan tampilan, sama dengan outputan dengan latihan 1 tadi, yakni kita 1. Oke, sama di sini latihan 2 juga sama. Kita push dan kita tambahkan simbol tadi, maka tampilannya akan seperti apa? Maka tampilannya akan seperti yang awal tadi, yakni sama dengan output dengan latihan 1. Seperti ini, guys. Jadi itu adalah mungkin jawaban pada latihan 1. Kita lanjutkan pada latihan nomor 2. Buatlah program seperti pada gambar. Seperti ini. Kita lanjutkan pada latihan nomor 2. Buatlah program seperti ini. Ingat, ini bukan sistem out.println, tapi hanya system.out.print. Oke, print, bukan println. Kelas, jangan lupa nama kelasnya latihan 3. Kalian bisa menamai kelasnya dengan apapun itu. Nah, ini adalah nama dari aku. Jangan lupa Pak SPM. Lalu sort. Sortnya ada 2. Jangan lupa bukan println, melainkan adalah print. Print. Seperti ini. Dan kita ketik K1. Seperti ini. Apa yang akan terjadi? So, langsung kalian run aja. Pilih latihan 3. Nah, tampilannya seperti ini, guys. Jadi, kita 1 akan sejajar
tanpa spasi, dan build suksesnya pun akan sejajar. Jadi sejajar semua. Nih, sejajar. Jadi ibaratnya ini tadi sama ketika kita menghapus simbol di latihan 2 ini tanpa spasi, seperti itu. Jadi perbedaannya apa sih? Jadi kalau printlen ini fungsinya adalah untuk mengenter kata atau kalimat di misal di sini. Nah, itu kata berikutnya pasti muncul berada di bawahnya. Nah, jika ini ada printlen lagi, maka ini kata berikutnya pun akan muncul di bawahnya. Nah, jika ini sudah terakhir, apa yang terjadi? Maka build suksesnya pun akan di bawah. Jadi berikutnya maksudnya saya adalah build suksesnya ini pun ada di bawah. Seperti ini, nih. Ini print. Jadi jika hanya print, maka kata berikutnya atau kalimat berikutnya akan sejajar dengan kata sebelumnya. Seperti itu. Ini sejajar bukan? Namun lain halnya jika satu kita kasih len dan satu kita biarkan print, maka apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menebak? So seperti ini tampilannya. Ini tampilannya berbeda dengan output latihan 1 maupun latihan 2. Yang berbeda apa? Yang berbeda, ada yang bisa menebak? Yang berbeda ya benar adalah di bagian build successful-nya. Mengapa demikian? Karena di kata satu ini perintahnya ada hanya untuk print, bukan printlen. Seandainya kita menambah len, maka outputnya akan seperti latihan 1 dan latihan 2. Dan jika ini hanya print, maka build success-nya akan sejajar dengan kata 1. Seperti itu, penggunaan print dengan printlen. Jadi seperti itulah konsep penggunaan serta pembeda antara system.out.println dengan system.out.print. Jadi printlen digunakan untuk mengenter kata cepatnya itu mengenter kata satu dengan kata yang lain. Misal di sini ada 2 kata, kita 2. Setelah kata 2 ini, maka di berikutnya akan berada di bawahnya. Jadi kata 1 ini akan berada di bawahnya. Seperti itu. Misal nih, di sistem outprint pertama ini berupa kalimat. Dan di sistem outprint di bawahnya ini berupa satu kata. Maka satu kata ini akan berada di bawahnya kalimat pertama tadi. Dan jika ini nanti berupa print, maka kalimatnya yang di pertama print tadi gini. Jika ini print dan berupa kalimat, dan di bawahnya yang kedua, print kedua berupa satu kata, maka satu kata ini tadi akan sejajar tanpa spasi di print pertama. Jadi di kalimat pertama tadi. Contoh kita bikin So, itu aja penggunaan pembedaan antara print dengan printlen. Oke, sekian. Nah, kita lanjut ke latihan nomor 3, yakni buatlah kelas baru dengan nama baru dan buatlah program sehingga menghasilkan keluaran atau output seperti pada gambar. Nah, gambarnya itu seperti ini. Kita satu, dengan di bawahnya kita satu ada frase pendidikan informatika. Di bawahnya lagi ada membangun bangsa dengan teknologi. Nah, bagaimana sih programnya? Ada yang bisa mengerjakan? Ada yang bisa tahu? So, kalau bisa, pasti kalian hebat. Nah, aku mau mencontohkan di latihan ketiga. Jadi latihan 3 atau latihan 4 pada saat ini, kita bikin kelas baru. Nama kelasnya, jangan lupa
harus berbeda nama kelasnya. Latihan 4 nih. Huruf awal jangan lupa, SVM juga jangan lupa, lalu sort. Nah, kalian bisa menggunakan 3 sort. Bisa menggunakan 3 sort, atau kalian juga bisa menggunakan sama class. Tampilannya juga akan seperti tadi, namun latihan 4 1. Jangan lupa kalian bisa menggunakan 2 sort seperti ini, atau juga kalian bisa menggunakan 1 sort. 4 2. SVM jangan lupa pendidikan informatika. Nah, simbol lagi, membangun bangsa dengan teknologi langsung gitaran. Anda bisa menebak tampilannya? Ya, tampilannya akan seperti ini, sama dengan tampilan 1, 2, dan 3. Jadi dapat dikatakan kalian bisa membuat program seperti ini, atau program seperti ini, ataupun program seperti ini. Alangkah baiknya jika ini nanti menggunakan 1 shotspring, jangan terlalu panjang. Jika terlalu panjang nanti akan kalian sendiri yang kesusahan. So kalian bisa memilih sehemat mungkin shot dengan ya, kalian bisa memilih sendiri lah mana yang terbaik buat codingan kalian. Seperti ini sama. Nah, selesai udah pembahasan kita. Di bawah latihan ada tugas nih buat kalian. Tugasnya ada 3. Yang pertama, buatlah flowchart untuk menghitung volume tabung. Masih ingat flowchart itu bagaimana? Flowchart, jika kalian lupa, kalian bisa mundur ke detik-detik awal atau menit-menit ketika saya membahas flowchart. Berada di menit-menit awal atau tengah mungkin. Di situ lengkap banget penjelasan dengan simbol per simbolnya. Mulai dari simbol start, simbol end, simbol division, simbol arrow, simbol preparation, simbol input, dan sebagainya. Itu lengkap. Kalian mundur ke menit awal. Nah, tugas yang kedua ada carilah satu kode program Java NetBeans yang sederhana. Mungkin SVM atau sebagainya mungkin. Silakan cari sendiri tugas kalian. Dan yang ketiga, buatlah kode program dari input di bawah ini. Jadi nanti kalian itu tugasnya outputnya harus seperti ini. Lihat, seperti ini tampilannya. Seperti ini, saya tekan seperti ini. Jadi codingannya nanti bagaimana terserah kalian. Yang terpenting seperti ini. Oke? Nah, nanti codingannya taruh mana? Taruh di bawahnya aja. Jadi nanti setelah tugas langsung jawaban 1 apa, bagaimana flowchartnya, kedua kodenya apa, yang ketiga langsung saja kode. Jadi langsung ketik input, titik 2, langsung kopas semua codingan, langsung taruh codingan di nomor 3. Nah, untuk menjawab ini bagaimana? Untuk menjawab latihan, kalian langsung bisa menjawab di 1.5 hasil dan analisa. Jadi di hasil dan analisa tersebut adalah berisi dari hasil analisa latihan kalian tadi. Nah, ini kan ada soal. Nah, jawabannya ada di hasil analisa kalian tadi di Lapres, lebih tepatnya. Format Lapres sudah saya kirimkan. Kalian bisa membuka dan mengeditnya. So, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.